ini sel-sel limfatik atau sel-sel yang berkaitan sama aktivitas dari limfatik itu sendiri, ada limfosit T dan B seperti yang aku sebutin sebelumnya. Untuk limfosit T ini maturasinya di timus, untuk limfosit B ini maturasinya ada di bone marrow atau sumsum tulang. Kemudian aktivitasnya ini di limfatik juga didukung oleh makrofag, di mana dia itu engulfing material asing atau dia makan si material asingnya itu dan inisiasi respon imun yang lebih spesifik nantinya. Kemudian sel yang berkaitan lagi ada sel retikular, di mana ini dia mendukung struktur limfatik. Jadi dia sebagai fiber kayak rangkanya gitu dari organ-organ limfatik seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak limfosit T, limfosit B, makrofag dia itu in and out. Jadi dia kadang ada di dalam, kadang-kadang ada di cairan interstisial juga. Tapi kalau untuk sel limfatik ini karena dia ibaratnya rangkanya struktur-struktur limfatik di tubuh, jadi dia itu selalu ada di dalam sistem limfatik seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi dari sistem limfatik. Fungsi utamanya itu sebenarnya ada 4. Nah, fungsi yang pertama ini yang paling utama, di mana dia pengembalian kelebihan cairan yang terfiltrasi atau filtered fluid dari kapiler darah, dan dia itu adanya di ruang interstisial. Kemudian yang kedua, pertahanan terhadap penyakit. Tadi sudah banyak kita singgung ya di bagian sel-sel T dan B limfosit dan juga makrofag. Kemudian ada juga transportasi lemak yang terserap oleh saluran cerna. Jadi limfatik itu fungsi lainnya juga berkaitan sama sistem pencernaan. Dan yang terakhir itu adalah pengembalian protein yang terfiltrasi dari kapiler darah juga. Nah, sekarang kita fokus ke satu persatu fungsinya, di mana yang pertama itu adalah pengembalian kelebihan cairan yang terfiltrasi atau filtered fluid dari ruang interstisial. Jadi kalau kita bercerita, di awal itu ada 7.200 liter per harinya kalau kondisinya resting atau aktivitasnya normal-normal aja. Kemudian dari 7.200 liter per hari itu kurang lebih hasil filtrasi kapiler yang keluar dari si kapiler itu yang nggak masuk lagi ke dalam pembuluh darah itu ada 3 liter. Jadi 17 liternya terabsorpsi, 3 liternya masih ada di ruang interstisial sehingga disebut sebagai cairan interstisial. Kemudian kelihatannya dikit ya, dari 20 liter cuma 3 nih yang nggak reabsorpsi. Namun efek kumulatif dari proses tersebut dan dia juga berulang nih dari 7.200 liter darah. Nah, dia itu kan akan kapilernya istilahnya rembes keluar nih terfiltrasi keluar si kapiler itu kan setiap detak jantung. Jadi dia akan menghasilkan kalau misalnya dia nggak balik nih si 3 liternya itu tetap di cairan interstisial, dia akan hampir seluruh volume plasma darahnya itu keluar menjadi cairan interstisial 2,75 liter. Maka itu akan menyebabkan efek yang fatal di tubuh manusia. Maka cairan-cairan yang ada di ruang interstisial tersebut harus kembali ke sirkulasi atau pembuluh darah, di mana ini menjadi tugas utamanya pembuluh limfe. Jadi dia itu istilahnya bantu untuk cairan interstisial itu kembali ke pembuluh darah. Nah, untuk kembalinya nanti itu ada di mana, kita akan bahas di aliran limfatik. Itu fungsi utamanya. Kemudian di fungsi selanjutnya ada pertahanan terhadap penyakit. Jadi, nah, di sini cairan limfe itu percolate atau merembes nih melalui nodus limfe yang berada di sepanjang sistem limfatik. Nah, perjalanan cairan tersebut melalui nodus limfe adalah aspek penting dari mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit. Kenapa dibilang aspek penting di bagian nodus limfe? Karena seperti yang aku sebutin tadi, aktivitas dari limfosit dan makrofagnya itu memang adanya di nodus limfe. Jadi kalau misalnya tadi dari cairan interstisial itu ada masuk ke dalam
pembuluh limfa, kita sebutnya cairan limfa ya. Nah, itu udah dia ada bakteri, kemudian hal-hal lain yang dapat membahayakan tubuh itu bisa diatasi oleh nodus limfa oleh si limfosit tadi sama makrofag sebelum akhirnya dia kembali ke dalam sistem sirkulasi atau pembuluh darah. Nah, contohnya itu yang tadi aku sebutin, bakteri yang terbawa dalam cairan interstisial akan dihancurkan oleh fagosit di dalam secara fagosit di dalam nodus limfa gitu. Kemudian unik juga nih dari sistem limfatik, kalau biasanya kita bahasnya soal imunitas aja, ada juga ternyata fungsi dari transportasi lemak yang terserap oleh saluran cerna. Nah, bahkan di sini adalah sistem yang simpatik ini penting. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang berlemak, kemudian udah dicerna sedemikian rupa sama saluran pencernaan, nanti dia itu dikemas oleh sel lining dari saluran cerna ke dalam partikel berlemak yang kalau misalnya untuk kapiler darah itu dia terlalu besar. Jadi kalau kita lihat tadi itu si pembuluh kapiler yang awal, pembuluh limfatik yang awal, kita lihat dia susunannya itu kan kayak ada pintunya yang lebih besar. Nah, si kemasannya lemak yang udah ada sel liningnya itu nggak muat kalau dia harus masuk ke dalam kapiler darah, sehingga dia itu masuknya bisanya itu ke pembuluh limfatik inisial untuk selanjutnya baru dia masuk ke pembuluh darah yang lebih besar yaitu vena nanti gitu. Jadi lemak itu sangat transportasi lemak itu sangat terbantu oleh sistem limfatik gitu. Lanjut, nah ini kaitannya itu dengan cairan interstisial. Cairan interstisial itu kan juga mengandung protein. Jadi di pembuluh darah kapiler ini ada kebocoran atau leakage dari beberapa plasma protein saat dia filtrasi atau keluar dari kapilernya. Nah, dia itu biasanya nggak bisa masuk kembali ke dalam kapiler. Nanti kaitannya ada di bawah penjelasan ini, sehingga dia itu bisa masuknya ke initial lymphatics tadi, di pembuluh limfatik. Gimana ceritanya? Jadi dia itu, kalau misalnya ada protein yang terakumulasi nih di cairan interstisial, jadi dia nggak kembali masuk ke sirkulasi, tekanan osmotiknya di cairan interstisial meningkat, sedangkan tekanan osmotik di plasma itu menurun di dalam kapiler. Kemudian sehingga proses filtrasinya itu meningkat dan proses area absorpsinya menurun, sehingga cairan interstisialnya semakin banyak dan volume plasmanya menurun. Kalau ini terjadi terus-menerus, jadinya protein-protein yang dari darah itu nggak bisa kembali ke dalam pembuluh darah kecuali dia masuk ke dalam initial lymphatics tadi. Jadi protein-protein yang tadinya leakage, jadi itu kaitannya sama tekanan osmotik. Jadi kalau dia nggak bisa masuk kembali ke kapiler karena tekanan osmotik. Beda halnya kayak tadi si lemak-lemak itu dia udah tercover oleh sel lining setelah dicerna, jadi dia kaitannya sama ukuran, dia nggak bisa masuk ke kapiler karena ukuran partikel-partikelnya itu besar. Jadi dia harus masuk ke pembuluh yang istilahnya ada pintu yang lebih besar supaya dia bisa masuk gitu. Sedangkan kalau protein ini kaitannya sama tekanan osmotiknya, kalau semakin besar di ruang interstisial dia nggak bisa masuk ke dalam kapiler. Jadi dia dibantu sama initial lymphatics gitu. Nah ini salah satu kenapa kita harus belajar fungsi sistem lymphatics, ini intermezzo aja. Jadi bisa juga ada penyakit nih, contohnya kayak elephantiasis, di mana dia itu ada parasit bentuknya cacing ya, dia itu menginvasi pembuluh limfe. Jadinya pembuluh limfe yang tadinya mengalirkan cairan limfe itu terhambat. Biasanya dia di ekstremitas, di kaki nih ya contohnya, sehingga tampilan klinis dari orangnya itu kakinya terlihat besar karena cairan limfatiknya itu nggak lancar alirannya menuju pembuluh vena atau kembali ke pembuluh darah nantinya gitu.